Mesir di Masjid Sabah, NIM 2201 1510 01, program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Medan. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menampilkan sebuah tayangan tentang sejarah seni rupa timur. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 materi atau 3 topik dari sejarah seni rupa timur, yaitu yang pertama yaitu dari sejarah seni rupa pada zaman Mesopotamia, yang kedua zaman Mesir, dan yang ketiga zaman Islam. Untuk penasaran videonya, yuk kita lihat bersama-sama. Mesopotamia adalah wilayah membentang dari Syria hingga Irak, yang sekarang diklaim sebagai wilayah ISIS atau Islamic State of Iraq and Syam. Merupakan tempat kebangkitan peradaban dan kerajaan-kerajaan Mesopotamia, Mesir, hingga lembah Hindustan beberapa ribu tahun lalu. Mesopotamia, kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yang berarti di antara dua sungai. Wilayahnya dialiri oleh Sungai Tigris dan yang saat ini menjadi Republik Islam Irak. Mesopotamia adalah negara kerajaan kota yang pada zaman perunggu terdapat kerajaan kota Sumeria yang berpusat di Akkaida dan kerajaan kota Asyira yang berpusat di Babilonia. Pada masa itu, peradaban Mesopotamia cukup tinggi. Sudah dikenal aksara yang dituliskan pada kelempengan tanah liat sebagai alat dokumentasi. Tata kota terencana sangat baik. Kota merupakan sebuah taman yang indah. Karya seni seperti keramik, relief, lukisan, patung, dan seni rupa arsitektur sangat menawan. Sultan-sultan dari kerajaan Ottoman berkuasa dari abad 16 hingga 18. Pada Perang Dunia I, Mesopotamia dibagi menjadi dua, yaitu Irak dan Syria. Menurut kepercayaan orang-orang waktu itu, raja-raja Mesopotamia pertama seperti Tukulti Ninurta I, yang namanya tercantum pada bagian pilar ini, mendapat wahyu kekuasaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, mereka harus menjaga keamanan, pembangunan kota, juga keadilan seluruh negeri, berdasarkan undang-undang tertulis pertama. Berikut ini adalah peninggalan-peninggalan bangunan di era Mesopotamia. Ini adalah kuil keagamaan yang dibangun pada tahun 2100 sebelum Masehi, tempat pemujaan dewa bulan setinggi 21 meter yang berada di kota Mesopotamia. Merupakan patung kepala Raja Akhaidan Mesopotamia yang terbuat dari perunggu 2300 tahun sebelum Masehi. Ini merupakan relief Raja Hammurabi dari Babilonia yang menyatukan berbagai macam suku di Mesopotamia. Dan ini adalah bangunan menara di Samarra, Irak. Menara ini adalah menara masjid yang dibangun. Ia langsung tidak menunjukkan ciri-ciri seni bina Islam, apalagi sebagai menara masjid, karena menara masjid ini adalah sebuah menara berpusat. Adalah Palmyra di Syria, dan masih banyak lagi peninggalan di era Mesopotamia. Peninggalan seni rupa Mesopotamia sebagian besar berupa berbagai jenis patung batu dan tanah liat, yang sangat tahan lama sifatnya. Hanya sedikit peninggalan berupa lukisan yang mampu menyimitasi zaman. Namun, peninggalan-peninggalan yang menyiratkan bahwa lukisan-lukisan Mesopotamia umumnya berupa pembubuhan warna pada pola-pola hiasan geometris dan tumbuh-tumbuhan, meskipun sebagian besar patung-patung juga diwarnai. Bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir memiliki kebudayaan tinggi sejak ribuan tahun lalu. Mereka hidup di daerah subur benua Afrika yang dialiri Sungai Nil. Kesuburan sepanjang Sungai Nil tidak hanya memberi pengaruh terhadap tingkat kemakmuran, tetapi juga kemajuan budaya, termasuk karya seni. Karya seni bangsa Mesir berdasarkan periodenya digolongkan dalam dua kategori. Pertama adalah karya seni yang dibuat pada periode sebelum era kerajaan. Kedua yaitu karya seni yang dibuat pada periode kerajaan. Zaman sebelum era kerajaan berlangsung antara 5000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini, karya seni terbuat dari batu, tanah liat, gading, gigi, dan tulang binatang. Pada zaman kerajaan yang berlangsung di antara 3000 sampai 30 tahun sebelum Masehi, karya seni terbuat dari emas, perak, perunggu, kristal warna, dan batu mulia. Pada periode kerajaan, bangunan monumental seperti istana, piramida, sphinx, dan kuil-kuil berdiri megah tidak jauh dari tepi Sungai Nil. Patung raja-raja, dewi, dewa, dan berbagai hewan pemujaan terbuat dari logam, kristal, dan batu mulia. Dinding-dinding dan pilarnya pun berhias relief dan huruf-huruf hieroglif.
Karya seni rupa bangsa Mesir periode ini merepresentasikan kekinian, sistem kekuasaan, dan struktur masyarakatnya. Ada beberapa piramida terkenal antara lain piramida Khafre di Giza yang tingginya 136 meter, piramida Ben di Dashur, dan piramida Berunda di Saqqara. Piramida dibangun sebagai tempat bersemayam jasad para raja atau ratu. Di dalam piramida terdapat patung para raja yang 17 terletak di ruang utama. Di dalam piramida terdapat pilar-pilar penyangga yang dihiasi relief-relief dan tulisan berupa huruf hieroglif. Dalam kuil Mesir kuno, Sphinx adalah bangunan yang merepresentasikan para dewa. Badan berwujud badan singa dan berkepala manusia. Kepalanya biasanya kepala yang menggambarkan raja-raja. Bangsa Mesir kuno meyakini para dewa bersemayam di tempat lain di alam semesta. Mereka membangun kuil-kuil sebagai rumah para dewa. Bangsa Mesir waktu itu, kuil merupakan tempat para dewa turun ke bumi. Di dalam kuil dipajang patung-patung para dewa mereka. Material patung terbuat dari logam mulia seperti emas, tembaga, perak, dan perunggu. Material lainnya antara lain kristal warna dan batu mulia. Patung para raja dan para dewa ditempatkan di kuil-kuil. Patung-patung digunakan dalam upacara pemujaan. Dinding-dinding kuil terdapat lukisan bertema upacara pemujaan dan hewan-hewan kurban. Selain berupa lukisan, terdapat juga relief-relief merepresentasikan hal-hal sebagai berikut. Berikut adalah topeng Raja Mesir Tutankhamun. Topeng terbuat dari emas, kaca warna, dan batu mulia. Dan ini adalah patung Ratu Nefertiti, istri Raja Akhenaton dari abad ke-14 sebelum Masehi. Ini adalah tembikar Mesir kuno yang diperkirakan dari 5.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi, berhiaskan burung unta, perahu, dan ornamen geometris. Ini adalah lempengan relief Raja Namer dari Mesir memukul musuhnya. Lukisan Raja Namer dari Hierakonpolis dibuat pada papan batu, tinggi sekitar 62,5 cm dari periode predinastik Egypt. Penahan pukulan musuh. Lukisan menggambarkan pemuliaan raja yang digambar lebih besar. Ini adalah batu nisan Ratu Amonher Kapsa bertuliskan huruf hieroglif diciptakan untuk tujuan religius. Ini adalah patung Pangeran Rahotep dan Nofret istrinya, sekitar 2500 sebelum Masehi. Tempatkan pusara sebagai mewakili sesaji diterima dan yang ditinggal dari yang hidup Pangeran Rahotep dan istrinya Nofret. Sekarang berada di Museum Kairo. Ini adalah lukisan dinding dari 1400 sebelum Masehi melukiskan para budak melayani tuannya. Ini adalah patung Dewi Kucing dari zaman Mesir kuno sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Ini adalah patung Dewi Selket dari zaman Raja Tutankhamun yang ditemukan pusara Raja Tutankhamun Mesir terbuat dari emas. Dan yang terakhir yaitu patung Tutmos keempat dan ibunya yang terbuat dari batu. Seni rupa Islam. Kaligrafi Islam adalah kaligrafi berbasis aksara Arab yang mengekspresikan ajaran Islam. Ajaran terdapat dalam Quran dan Hadis. Perkembangannya dimulai sejak abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab. Ada beberapa media digunakan untuk mengekspresikan kaligrafi Islam. Di antaranya dilukiskan pada permukaan kertas, kain, kanvas, kaca, atau kulit binatang. Lainnya berupa relief pada permukaan kayu, lempengan tembaga, semen, dan berbagai media. Kaligrafi pada kain yang disulam. Ada juga kaligrafi Islam yang disusun dalam bentuk mozaik. Kaligrafi Islam memancarkan keindahan visual dan spiritualitas keagamaan. Di dalamnya syarat nilai-nilai keilahian. Karya seni yang bukan sekedar pajangan, bukan sekedar artefak, tetapi karya seni yang mampu menjadi cahaya peradaban.
Dalam karya seni kaligrafi Islam, terdapat ajaran tentang moralitas, etika, susila, dan nilai-nilai humanisme. Ini merupakan kaligrafi Islam komposisi aksara diwani. Ini merupakan kaligrafi Islam berbentuk oktagona. Masih banyak lagi unsur kaligrafi seperti kaligrafi Islam terstruktur dari unsur garis, kaligrafi Islam komposisi pengulangan, kaligrafi Islam komposisi balance simetris, kaligrafi Islam terstruktur dari unsur garis. Kaligrafi Islam pada langit-langit masjid. Ornamen. Selain kaligrafi, kekayaan seni Islam lainnya adalah ornamen yang disebut juga ragam hias. Keberadaannya menghiasi masjid, rumah, bangunan makam, keramik, karya logam, permadani, busana, furnitur, dan berbagai benda guna lainnya. Corak atau motifnya dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu ornamen bermotif flora yang digayakan atau distilisasi, motif jalinan saling menyilang, serta motif bentuk geometris. Ornamen pada arsitektur Islam menjadi hiasan utama bagi interior maupun eksterior masjid. Dinding, pilar, lantai, hingga langit-langit banyak terdapat ornamen. Keindahan dan kekayaan ornamen Islam pada bangunan masjid mempengaruhi seniman grafis kenamaan dari Belanda, yaitu Maurits Cornelis Estes. Dalam ciptaan karya seninya, Escher terinspirasi pada pola pengulangan ornamen. Escher terilhami keindahan ornamen Islam pada bangunan-bangunan masjid yang terdapat di Afrika Utara. Pola perulangan dan keterkaitan ornamen menciptakan kesan optik menawan. Atas dasar pola-pola inilah Escher menciptakan karya-karya grafisnya yang kemudian menjadi sangat terkenal. Salah satu karya grafis yang terkenal berjudul Day and Night. Ornamen-ornamen Islam lainnya terdapat pada keramik sebagai penghias, cangkir, piring, teko, vas bunga. Macam-macam ornamen. Ornamen motif flora dari Alhambra, Granada, Spanyol. Granada terletak di selatan kota Madrid, ibu kota Spanyol. Ini adalah ornamen motif flora dari Alhambra, Granada, Spanyol. Ornamen Islam, motif silang, motif arabes, monokromatik, geometrik, polikromatik, monokromatik. Ornamen Islam motif geometris, polikromatik, dan flora. Pada kesempatan kali ini cuma itu yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan minggu depan atau waktu. Itu saja. Assalamualaikum.